Sayyid Ahmad Kamil di Datuk Purano, Syekh Ahmad Salim Ahmad Barusubo. Jadi situs yang ada di sini namanya situs Orang Kayu Hitam. Situs ini ada dua masa. Masa pertama itu masa Hindu dan Buddha. Jadi yang tadi Bapak lihat tadi, sudah dilihat yang tadi di sebelah kanan dari makam ini ada candi. Ada beberapa candi di situ, candi Hindu dan Buddha. Ada candi 1 dan ada candi 2. Itu masa Hindu dan Buddha sama masa yang ada di Muara Jambi. Jadi dari jenis batu, dari batu bata yang ada di sini sama. Jadi situs ini dahulunya itu udah rame, ada kota atau masa-masa itu udah rame dikunjungi oleh pengunjung-pengunjung dari Cina dan India. Jadi masa-masa itu dipengaruhi oleh nama Hindu dan Buddha. Jadi sebelum Orang Kayu Hitam di sini di abad 15 itu di sini sudah ramai Pak. Jadi dulu untuk memasuki negeri Jambi itu harus melewati daripada Muara Sabah dan Nipa Panjang. Jadi tanah Sabah dan sekarang antara Sau Nipa Panjang itu delta. Jadi tanah endapan. Ketika musim banjir, air yang dari huluan itu membawa pasir, kayu-kayu itu mengendap di daerah itu. Jadi lama-lama menjadi daratan. Jadi Kuala Jambi yang sesungguhnya itu inilah dia. Maka Datuk Orang Kayu Hitam ini dahulu dimakamkan di sini. Nah, Orang Kayu Hitam ini bapaknya kan Datuk Paduka Berhalo Syekh Ahmad Salim Ahmad Barusubo menikah dengan putri Selaro Pinamasa, mempunyai 4 orang anak. Anak yang pertama yaitu Orang Kayu Bingai, yang makamnya dari seberang daripada makam ini. Nah, yang kedua itu Orang Kayu Kedataran yang tadi makam-makamnya di daerah Bukit ini kan, daerah Sini Turun. Dan yang ketiga kita tuh Orang Kayu Hitam, makamnya di sini. Dan yang keempat itu kan salah satu putri itu Orang Kayu Gemuk, makamnya di daerah Pemondoran dekat ibunya situ kan. Jadi dulu daerah kekuasaan daripada Datuk Orang Kayu Hitam dibagi. Dari untuk Orang Kayu Bingai itu menguasai daripada Tungkal Bambu itu dari daerah sebelah Ilir Jambi ini dikuasai oleh Orang Kayu Bingai. Dan Orang Kayu Hitam menguasai dari ujung Jambu ke Kupe itu Sokandis itu. Dan untuk ke Jambi dan sana itu diperintahkan oleh Datuk Orang Kayu Kedataran. Jadi untuk yang dahulu yang dari Pulau Berhala ke sana itu dari turunan dari sepupu daripada putri Mayang Mangkurai ini. Jadi Datuk Orang Kayu Hitam ini makamnya ini di lokasi ini ada 4 makam. Nah, yang pertama ini Datuk Orang Kayu Hitam atau namanya Syekh Sayyid Ahmad Kamil bin Datuk Paduka Berhalo Syekh Ahmad Salim Ahmad Barusubo. Panjang makam ini ada 5 meter. Dari kijing ini 5 meter. Jadi dari kijing ini sampai situ 5 meter. Jadi untuk istrinya ini Permaisuri Putri Mayang Mangkurai ini panjang kijing ini 3 meter. Dan yang ketiga itu makam daripada kucing peliharaan kesayangan beliau. Nah, panjang makamnya itu 2,5 meter. Dan yang keempat itu Datuk Daud bin Ibrahim, nenek Datuk kami dulu yang pertama kali menjaga makam ini dan meninggal di tahun 1955. Jadi waktu itu banjir besar. Jadi banjir yang pertama kali besar di negeri Jambi di tahun 55 itu. Jadi kalau nenek Datuk kami dulu ceritakan itu. Jadi tanah yang paling tinggi hanya tanah yang ini. Jadi dimakamkanlah di sini. Namanya Datuk Daud bin Ibrahim atau dikenal dengan Pemimo Bayo. Jadi dulu Datuk kami ini tadi cucunya lagi mandi, ini terkap Bayo. Jadi dia dikejarnya Bayo sampai ke dalam air. Jadi diselamatkan dengan dikoyakkannya. Mulut Bayo namanya Datuk Daud bin Ibrahim tadi. Jadi Datuk Orang Kayu Hitam ini di masa pemerintahan beliau ini di tahun 1500 sampai 1515 dan orang tua beliau di tahun 1460 sampai 1480 dan seterusnya itu.
Jadi orang kayak kami, Bapak Ibu, dahulunya kampung kami ini kan salah satu kampung yang tertua di daerah Tanjung Jabung ini. Pertamanya Simpang Tua ini, yang keduanya Rasau Desa, yang ketiganya Kota Kandis, dan Sabak Kamu. Nah, itulah kampung yang paling tua yang ada di Tanjung Jabung Timur ini. Jadi di setiap tahunnya dicari zaman dahulu, makam ini sudah ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar sini. Jadi makam ini yang batu nisan yang ini kan miring nih. Nah, di zaman Datuk kami dulu, di masa perjuangan dulu Datuk Daud ini, orang Belanda tidak mempercayai dari kekeramatan makam ini. Maka ditariknya dengan kapal. Nah, ini diikat dengan tali, ditarik dengan kapal. Dan usahakan dia lari ke air, maka batu nisan yang ada di sini lari narik ke darat laut. Nah, itulah salah satu kekeramatan daripada Datuk Orang Kaitan ini. Memang dari zaman dulu setiap lebaran kami masyarakat Ciko datang bawa nasi, bawa lauk, motong ayam, motong kambing, sedekah, macam kita lakukan yang pada saat itu. Itu dari zaman dulu, macam itulah tradisi kami di Ciko. Jadi setiap lebaran ada yang rusak ramai di Ciko. Jadi batu nisan ini tidak dipahat di sini, Pak, tetapi dipahat dari Jawa, dari struktur batu ini yang ada hanya di Aceh dan Medan dan di Jambi sendiri, namanya batu pasir, Pak. Ini batu nisan ini hanya ada di Jambi dan di Aceh. Jadi yang bergelar Ahmad Barus, dari Barus itu batu nisan mirip seperti ini, tetapi tidak ada tulisan yang menyatakan ini Datuk Keluarga Hitam. Jadi nenek Datuk kami dulu ketika ini masih hutan lebat, cerita nenek Datuk kami dulu ada orang tua tapi tidak tahu datangnya dari mana, mengatakan di hutan itu, di simpang itu ada makam ajo kamu, peliharalah, rawatlah, suatu saat nanti akan ramai dikunjungi oleh masyarakat sini, Jambi khususnya, dan umumnya di untuk nasional. Jadi pengunjung Pak ramai di sini, setiap hari ramai. Jadi kalau ada hari Sabtu Minggu ramai. Di sana ada sampai 100 atau 300 orang per hari. Jadi yang berkunjung sini dari Zuria ini tersebar. Ada dari Malaysia dan Singapura. Jadi Zuria daripada orang Kaitan ini banyak tersebar di Malaysia, Kepri dan sekitarnya, sampai lagi Jambi. Jadi Datuk Orang Kaitan ini dulu di situ di bawah batu nisan itu tuh ada lubang, jadi lubang. Jadi sekarang kami tutup karena banyak orang dari masuk dan tujuan tadi ada sesuatu atau apa kan? Iya, jadi kami tutup, seharusnya buka. Kami takut ketika musim hujan itu ada ular sering gajah kulit di bawah batu nisan karena dingin. Batu nisan. Jadi dulu kalau orang yang berkunjung ke sini, dia ada di tangannya roknya. Nah, jadi kemenyan itu ketika orang di sekitar sini mau ke laut, mau kemana-mana, minta kemenyan itu bawa ke luar. Nah, menurut orang-orang yang pernah membawa kemenyan itu, ketika dia di laut, ketika dia di mana pun dia berada, ketika disebutkan ya Allah ya Tuhanku, dengan seberkat doa keramat orang Kaitan dikabulkan Allah, tolonglah saya. Maka dengan serta merta Allah selamatkan mereka itu. Nah, disitulah letak kekeramatan daripada Datuk Orang Kaitan. Tapi sekarang karena itu dulu ditutup waktu pembangunan pertama, itu ada tanah tinggi, jadi tanah itu setiap tahun naik dia ada bentuk seperti apa ya? Seperti kemenyan dia putih keluar dari dalam tanah itu. Di tengah-tengah itu ibu itu, di tengah-tengah itu lalu. Nah itu saya lagi kecil-kecil dulu pernah melihat, waktu saya dapat cerita pernah lihat saya dulu masih saya kecil dulu kan. Dan bangunan ini dibuka
pertama kali itu oleh pemerintah, tapi di tahun 2004 2005 makam ini sudah di pinggir air, Pak. Jadi masjid itu sudah di Jadi bapak saya dulu, Pak Hatip, di 6 tahun yang lalu dia meninggal. Sebelum itu dia mengajukan Pak Gubernur Zulkifli masa pemerintahan yang terakhir. Jadi beliau ada minta dibuka oleh makam ini. Jadi direhab di tahun 2006-2007. Dan ini rehab yang terakhir Pak Al Haris masa pemerintah awal beliau. Jadi kami minta direhab berat. Jadi jadilah semoga ini. Jadi inilah makam kebanggaan Tikor Jambi. Ketika orang-orang datang ke sini akan keindahan atau kekeramatan daripada makam Raja Jambi ini. Nah, itu Pak sekilas sejarah. Ada yang mau tanya, Pak? Boleh mau tanya? Ada boleh. Itu Rohim nih. Sejarah atau Orang Saralangun. Iya, orang Saralangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Ismail yang tadi sudah memaparkan tentang sedikit sekilas tentang makam ya. Terus tadi dalam pemaparan itu disebutkan daerah Hilir Sarno berarti itu dipegang oleh sepupu dari Mayang Murah ya. Iya benar. Terus yang daerah sini dipegang oleh Datuk Orang Kaya Hitam, yang daerah Huluan dipegang oleh Datuk Rangkai Pertahanan. Yang mau saya tanyakan tuh, apakah dalam kepemimpinan ini satu masa atau itu beda masa? Maksudnya Orang Kaya Hitam ini misal, kalau di dalam sejarah Orang Kaya Hitam ini kan mulai jadi Raja Jambi 1500 dan berakhir menjadi Raja Jambi itu 1515 ya. Maksudnya apakah yang dimudi itu dipimpin oleh Orang Kaya Pendataran juga dalam kurun waktu yang sama atau sebelum itu? Tidak, jadi masanya yang berbeda, tetapi daerah kekuasaan dibagi pada 4 beradik ini. Oh gitu. Nah, jadi dibagi di 4 beradik ini dibagi, tapi dengan masa yang berbeda. Pertama hanya itu masa pemerintahan daripada Datuk Paduka Berala ke Orang Kaya Pingai, Ya. Orang Kaya Hitam, Orang Kaya Pendataran dan Orang Kaya Gemuk. Jadi di masa beliau itu dibagi, di masa pemerintahan beliau dibaginya. Namun rajanya tetap Orang Kaya Hitam. Raja tetap Orang Kaya Hitam. Kekuasaan, daerah kekuasaan. iya. Termasuk Misalnya bupati-bupati Kedatangannya lah ya. jadi tetap Jambi ini tetap di bawah kekuasaan Orang Kaya Hitam. Ya, di tahun 1500 sampai 1515 Iya. ya. Nah, ada lagi satu lagi, Pak. Di sini kita ketahui bahwa makam-makam ini kan terpisah, Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan perihal atau kejadian pada ketika itu sehingga makam terpisah. Makam Orang Kaya Hitam kan di sini, makam Orang Kaya Pingai di sebelah sana. Apalagi termasuk makam Orang Kaya Pendataran, Orang Kaya Gemuk dan Ibunda Putih Selaru yang masa kan cukup jauh di Bukit sama Pak ya. Sedangkan di zaman sekarang kita tempuh dengan mobil, itu makan waktu yang cukup jauh. Apalagi zaman itu tempuh dengan jalur laut, jalur air gitu ya. Mungkin ada sejarah yang bisa Bapak jelaskan sehingga bisa terjadi perpisahan atau perpisahan kan kalau memang istilahnya satu ini mungkin satu keluarga kerajaan itu akan dikumpulkan di situ semua. Nah, seperti itu. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi dulu saya bertanya kepada saya datang dari Firdaus, asal dari Saralangun, tinggal di Jalupo, Manado. Jadi dulu dalam waktu kurun yang berkembang barusan beberapa hari yang lalu terjadi saya dengar perebutan sultan. Nah, mungkin kita tahu ya. Jadi yang kami pertanyakan, apakah keturunan dari Raja Hitam itu diketahui atau memang ada yang mengaku-ngaku sultan? Itu kami mohon penjelasan keturunan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tadi ya kenapa makamnya berbeda? Ya satu tempat.
di masa pemerintahan beliau ini kan dulu transportasi kan hanya air tuh. Jadi ketika orang Taipingan itu dimakamkan di seberang, menurut mereka menepati daripada kekuasaan, dibagi kekuasaan itu tadi di seberang sana. Jadi diberikan di situ, jadi dimakamkan di situ. Orang Taipingan makamnya tidak sebesar ini, makamnya biasa lagi itu makam umum. Tetapi batu di sana itu dari kayu sungkai yang dipatahkan di bawah ketika itu ditancapkan ke tanah. Jadi menjadi batu ya. Nah, makanya tidak pula tidak sebesar ini. Tetapi batu nisan kaki ini semuanya miring. Semuanya miring. Dari kisah yang ditarik itu tadi, sebelumnya tidak ada miring, menjadi miring galos. Sejak ditarik dari kapal Belanda tadi. Nah, itu. Jadi kalau menurut apa yang dikisah-kisahkan oleh datu-datu kami dulu, maka di mana mereka itu meninggal, disitulah mereka dikuburkan karena jalur akses antara dari suatu tempat yang melalui air inilah. Jadi kalau untuk masuk Jambi di sini harus tunggu air pasang. Air pasang ini masuk ke Sungai Batanghari hanya sampai Suakandes, sampai sana bisa lagi. Jadi pelabuhan yang besar sebenarnya itu di Suakandes itu, tempat sekarang orang mencari harta karun itu. Jadi dari perahu layar yang kapal-kapal besar itu tadi masuk dari Kuala Jambi ini sampai di Suakandes. Dari Suakandes harus menggunakan perahu-perahu kecil melalui sungai Suakandes yang kecil-kecil itu tadi. Dari kapal besar pindah ke kapal kecil berkayu melalui sungai kecil. Baliknya sampai di itu di Candi Muara Jambi itu baru anyut kailir ikut air yang turun ke laut ini tadi. Jadi harusnya kencang, kalau turun kencang karena pasang itu sampai Suakandes paling kencang. Nah, jadi di Suakandes banyak ditemukan perahu-perahu keramik-keramik emas yang ditemukan oleh masyarakat di desa Suakandes itu tadi. Nah, itulah Pak. Iya benar. Itu dia banyak pompong-pompong yang jalan. Nah, jadi banyak ditemukan perhiasan, emas, tembikar, guci-guci yang berbentuk seladu yang mahal-mahal. Banyak ditemukan di situ Pak. Jadi emasnya tidak 1 kilo 2 kilo, ditemukan itu berkilo-kilo sampai sekarang. Jadi berkilo-kilo emas. Jadi satu patung itu bisa berat sampai 4 sampai 5 kilo emas. Nah, jadi emas seperti itu memang banyak pertemuan Pak. Di tempat kami banyak orang menemukan emas. Jadi menggunakan metal detektor itu bisa menemukan emas Pak sampai 1 kilo 2 kilo. Dan jam ini Pak amat kaya Pak. Zaman dulu raja-raja Hindu dulu setiap minggu itu buang emas. Itu sembahyang buang emas. Itu bisa dilihat di catatan sejarah ada Pak. Jadi untuk mendirikan suatu rumah dia harus menggunakan emas Pak, namanya emas kertas. Ini soalnya banyak ditemukan berkilo-kilo itu Pak. Emas yang berbentuk kertas, ketika itu ditulis dengan huruf Sanskerta itu, dia letakkan di bawah batu-bata. Nah, sini ada juga Pak ditemukan emas. Nah itulah Pak. Tadi masalah keturunan tadi yang raja-raja Jambi ini Pak, itu amat rumit. Nah, jadi kalau dikaji alamo itu. Jadi kusut. Itu. Jadi dari orang sebenarnya dari pembangkit kerajaan dulu untuk menteri itu keturunan daripada orang Taipingan. Nah untuk raja karena orang Taipingan memegang keris-kerisnya itu dari orang. Nah kalau untuk Panglima dari turunan daripada Datuk Orang Dataran. Nah itu urusan rumah tangga dari orang Taipingan tadi. Nah ya, jadi negeri Jambi ini punya sumpah. Nah, kalau sumpah tadi kan ke atas dia udah kepucuk, ke bawah dia udah makan, tengah-tengah itu kumpang. Jadi dia makan buaya, di darat dimakan rimau. Ada ditutup Al-Quran 30 juz. Apabila mengkhianati negeri Jambi, itu berlaku bukan untuk orang Melayu, Jawa, Bugis, itu berlaku bagi mereka yang ada di negeri Jambi. Nah, apabila
mengkhianati pada sumpah itu, nah itu akan berdampak fatal pada orang-orang ini. Jadi negeri kami ini aman rakyat. Jadi di hamparan kami banyak emas Pak. Jadi ketika orang menemukan emas bukan bentuk halus Pak, sebesar padi di tanah itu, besar padi. Jadi emas itu ditemukan dalam guci, dalam gerabah-gerabah itu banyak emas. Nah, iya Pak, iya emas. Jadi di hamparan ini dahulunya sudah banyak bangunan di kiri kanan ini candi-candi Pak. Jadi struktur itu sudah tertimbun kurang lebih 2 meter. Karena di sini di tempat kami ini daerah buangan air. Jadi setiap tahun tuh meninggi 2 cm. Jadi kalau ratusan tahun tinggi. Jadi candi itu sudah terpendam jauh di dalam tanah. Nah, ketika digali itu banyak ditemukan. Maka orang Kaitan bertapaklah di sini. Nah, ketika ini dulu orang Kaitan kan ke Jawa untuk berebut daripada segi itu tadi. Nah, dari sana sampai ke Jambi, dia kan sudah punya permaisuri itu. Nah, dari Jawa. Terus sampai di sini, beliau ini kan menemukan sebuah satu rambut yang panjang. Jadi ditemukan di puntung kayu di sungai tadi. Maka ditimbang lainnya tadi kan, mana yang berat? Maka ditimbang-timbangnya, air yang dimudik dan olah berat berarti adalah orang sakti, orang yang amat cantik yang ada di Pulau Jambi. Jadi ketika dia melamar dari permaisuri ini, Putri Mayamura ini anak Temenggung dari Datuk Merah Marko. Nah itu dari situlah ketika sudah mempersunting permaisuri ini balik ke Gilir ngumpul Angso tadi. Nah dari Angso tadilah ketika ngumpul di Angso Buwoto tadi, disitulah diletakkan tanah pilih Pesako Tua. Nah dari situlah Jambi ini berkembang. Nah menurut cerita, ketika itu ditebas tadi kan, nebas dengan mau ketemu Gong Sidiman apa? Menurut apa yang kami ceritakan datuk-datuk nenek kami dulu, itulah penjemahan dari Putri Pinanasa dan Datuk Temenggung Merah Marko itu tadi. Nah itulah Pak sekelumit jadi sejarah Datuk Rami Kabel.